Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Melani dengan NPM 2141188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan kampanye untuk media digital. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik media digital. Yang pertama ada dorongan hingga tarikan. Yang kedua dari menolak ke dialog ke trialog. Yang ketiga ada dari satu ke banyak, satu ke beberapa, dan satu ke satu. Dari komunikasi satu ke banyak ke banyak ke banyak. Lalu yang kelima dari condong ke belakang ke condong ke depan. Yang keenam, media mengubah sifat alat komunikasi pemasaran standar tersebut sebagai periklanan. Yang ketujuh, peningkatan perantara komunikasi. Yang kedelapan, integrasi. Dan yang kesembilan, waktu komunikasi kampanye mempunyai tambahan always on and real time komponen pemasaran dari dorong ke tarik. Selanjutnya, mekanisme respon kampanye. Media digital telah meningkatkan pilihan mekanisme respon. Meninjau tanggapan mekanisme ini penting karena terlalu sempit dalam membatasi respon, namun terlalu luas dan tidak fokus mungkin tidak memberikan jenis respon yang tepat. Pemasar perlu siaran responnya jenis atau perjalanan pelanggan yang paling menguntungkan bagi keberhasilan kampanye secara keseluruhan, kreatif, dan mengirim pesan. Kebijakan untuk mekanisme pengambilan lintas kampanye untuk ditemukan oleh manajer untuk memastikan pendekatan yang tepat digunakan untuk semua kampanye. Selanjutnya yaitu sasaran respon offline untuk integrasi multi-channel. Kita juga perlu memasukkan mekanisme respon yang tepat untuk elemen media offline kampanye seperti iklan TV, iklan cetak, atau potongan surat langsung. Misalnya, proses ini bisa dimulai dengan drop mail langsung atau iklan offline. Situs web digunakan sebagai mekanisme respon langsung, maka respon web idealnya pendekatan ini akan gunakan penargetan segmen yang berbeda. Misalnya, Bank Belanda menggunakan kampanye 6 segmen berbeda berdasarkan usia dan pendapatan. Untuk selanjutnya itu wawasan kampanye. Kampanye meneliti target audiens dan bagaimana mereka memilih produk dan layanan di pasar adalah inti dari pendekatan perencanaan kampanye. Field 2017 menjelaskan tahap perencanaan komunikasi ini sebagai analisis konteks. Dia mengidentifikasikan aspek-aspek konteks yang harus diteliti, yaitu A. Konteks pelaksanaan pelanggan. Konteks pelanggan termasuk dimensi karakteristik segmen, lalu konteks bisnis termasuk strategi dan rencana perusahaan dan pemasaran, dan konteks internal termasuk kendala keuangan, lalu konteks eksternal termasuk pemangku kepentingan. Komunikasi dan kebutuhan, kekangan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan teknologi, dan peluang. Jadi analisis konteks merujuk pada suatu rencana yang ada seperti rencana bisnis departemen, sumber informasi internal dan eksternal. Informasi dari ini akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam ringkasan kampanye. Selanjutnya ada wawasan pelanggan untuk kampanye pemasaran digital. Ada banyak informasi wawasan pelanggan yang tersedia untuk kampanye pemasaran digital, tetapi bervariasi menurut sektor. Sangat penting selama tahap pengarahan atau pra-perencanaan untuk mendaftarkan semua sumber informasi yang mungkin dan kemudian memancarkan mana yang bermanfaat. Karena ada yang gratis dan ada pula yang dibayar penelitian sindikasi. Ini adalah contoh jenis pengetahuan pelanggan terkait dengan pesaing, berani, dan perilaku audiens yang mungkin diakses pada tahap ini. Dalam kampanye dari sumber penelitian pihak ketiga dinilai meliputi yang pertama, jangkauan dari komposisi audiens situs. Apa gangguan audiens berdasarkan usia, jenis-jenis kelamin, atau kelompok sosial ekonomi di situs yang berbeda. Data ini tersedia dari penyedia panel penonton online seperti Nielsen, Ating, Commerce.core, dan Hitways. Yang kedua yaitu perilaku dan preferensi pembelian online, misalnya dari Forrester Internet User Monitor atau TGINet di Inggris. TGINet memberikan informasi tentang preferensi produk khusus untuk situs tertentu. Misalnya presentasi audiens yang liburan terakhirnya adalah istirahat kota. Survei tambahan dapat dilakukan melalui situs penerbit. Lalu selanjutnya ada pelanggan konsumsi media. Penggunaan media offline dan online tersedia untuk target demokrasi yang berbeda dapat diakses dari sumber-sumber seperti Hitways. Yang selanjutnya adalah perilaku pencarian pelanggan. Proporsi frase yang berbeda dan kepentingannya dapat digunakan untuk menginformasikan pengiriman.
Baik, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.